Selamat pagi Bu Risa dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan langkah-langkah dalam menggunakan Tinglink. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adisti Ritasari dengan NIM 211222402. Saya Krisdiana Bunga Jelita dengan NIM 2112124012. Saya Justina Septiaini dengan NIM 21122402. Saya Stefani Yona Ramawati dengan NIM 21122408. Baik, langkah pertama akan dijelaskan oleh saya. Saya akan share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, sudah terlihat ya. Jadi langkah yang pertama, kita akan membuat background-nya terlebih dahulu. Kita klik create, lalu kita pilih yang image, lalu kita akan upload gambar yang kita inginkan. Kita akan memilih gambar pemandangan. Gambar. Nah, setelah selesai gambarnya terdownload, kita klik continue. Nah, di tampilan layar teman-teman akan seperti ini. Lalu kita akan membuat identitas kelompok. Kita pilih Add Text, lalu kita pilih Add Text and Media. Lalu untuk menambahkan icon gambar, kita bisa menguploadnya dengan simbol ini, Media and Files ini. Kita upload gambar ini, kita upload ya teman-teman. Nah, gambar sudah terlihat. Lalu kita bisa memberikan simbol ikonnya. Kita bisa pilih. Nah, untuk identitas diri mungkin kita bisa menambahkan icon love ini. Lalu kalau sudah, kita bisa klik done. Nah, gambar icon love ini kita bisa pindahkan sesuai keinginan kita. Lalu yang selanjutnya kita akan menambahkan materi tentang teks eksposisi. Pertama kita pilih text and media, lalu kita bisa memilih layout yang kita inginkan. Misalnya memilih layout yang ini. Kita bisa beri judul, yaitu pertama pengertian. Pengertian. Nah, kita bisa menambahkan materinya di Word yang sudah kita buat. Nah, pengertian kita bisa copy, lalu kita bisa paste di bagian description. Kalau semisal teman-teman merasa ini belum rapi, kita bisa merapikannya. Kita bisa menggunakan simbol ini, seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita klik done. Nah, ini kan masih simbol love. Nah, teman-teman bisa menggantinya dengan change icon. Kita beri simbol nomor 1. Kita klik done lagi. Nah, simbol nomor 1 ini bisa kita letakkan sesuai keinginan kita. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga.
Baik teman-teman, setelah selesai membuat materi pengertian dari teks eksposisi, selanjutnya kita akan menambahkan struktur dari teks eksposisi. Langkah yang pertama kita klik Add Text, kemudian Add Text and Media. Kita ubah terlebih dahulu ikon 1 menjadi ikon nomor 2. Dan mengganti layout sesuai dengan keinginan kita. Untuk title, judulnya kita ketikkan struktur teks eksposisi. Pada bagian deskripsi, kita kopikan materi teks struktur teks eksposisi, kemudian paste pada bagian deskripsi. Karena belum ada poin-poinnya, maka kita akan berikan poin-poin pada pernyataan pendapat nomor 1, kemudian argumen nomor 2, dan penegasan ulang pendapat pada poin nomor 3. Setelah selesai, maka kita klik Done. Pada icon nomor 2 ini, kita juga dapat menggeser sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kita letakkan pada bagian bawah gambar. Setelah selesai pada struktur teks eksposisi, maka kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, kita klik Add Text, kemudian Add Text and Media. Kita ubah ikonnya menjadi nomor 3. Kita cari pada number and letter, dan klik pada icon nomor 3. Kita juga bisa mengganti layout dari tampilannya. Kemudian kita berikan judul berupa ciri-ciri teks eksposisi. Untuk bagian deskripsi, kita juga mengcopy materi yang telah kita siapkan terlebih dahulu. Dan kita paste pada bagian deskripsi. Jangan lupa untuk memberikan poin-poin agar dapat memudahkan siswa dalam membaca materi yang telah kita siapkan. Setelah selesai, kita klik down dan bisa memindahkan poin icon 3 ini pada tempat yang kita inginkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Baik, yang selanjutnya saya akan menambahkan materi kaidah kebahasaan seperti langkah yang sebelumnya. Yang pertama kita klik Add Text, kemudian kita memilih Add Text and Media, kemudian kita memilih angka yaitu di bagian change icon. Kita pilih angka yang ketiga. Selanjutnya kita memilih change layout. Kita dapat memilih sesuai keinginan hati kita. Setelah memilih, kita menambahkan judul. Judul di bagian title. Kita tulis kaidah kebahasaan. Kemudian pada bagian deskripsi kita dapat menambahkan materi dari Google Doc yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita copy.
Kemudian kembali ke tingling, kita paste. Jika sudah rapi di sini, kita dapat mengeklik down. Angka 3 ini dapat kita pindahkan sesuai keinginan kita. Karena angka 3 tadi ternyata sudah ada, kita ganti menjadi angka 4. Baik, jika sudah, kita klik down. Jika sudah selesai, kita berganti ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Stephanie. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai contoh teks eksposisi. Seperti dengan teman-teman tadi, langkah yang pertama, kita menggunakan text, lalu text and media, kita mengubahnya menjadi nomor 5, lalu kita menuliskan contohnya, contoh teks eksposisi. Lalu, berhubung contoh teks yang kita ambil itu berupa kalimat panjang, kita menggunakan link Google Doc yang telah kita buat. Lalu kita masuk ke Google Doc, kita menyalin link yang pada Google Doc, selesai. Lalu link tersebut dimasukkan pada edit. Ada link, kita masukkan pada button URL, kita Ctrl V, nah masuk seperti pada bagian berikut, lalu kita pencet down. Nah, setelah itu kita dapat mengubah icon tersebut sesuai dengan keinginan kita, misalnya saya taruh di tempat sini. Baik, setelah selesai, berdasarkan isinya sudah semua, kita klik down. Lalu kita dapat melihat dari isi yang pertama, misalnya pada icon log, yang berisi tentang identitas anggota kelompok kami. Lalu pada icon 1, berisi tentang pengertian dari teks eksposisi. Sedangkan nomor 2, berisikan tentang struktur teks eksposisi yang terdapat 3, yaitu pernyataan, argumentasi, serta penegasan ulang. Lalu yang ketiga, berisi tentang ciri teks eksposisi. Sedangkan yang keempat, berisi tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, yang kelima, yaitu contoh teks eksposisi, kita dapat mengklik Google Doc-nya tersebut. Nah, lalu dalam contoh tersebut, contoh teks eksposisi yang berjudulkan pembangunan dan bencana lingkungan, terdapat beberapa bagian, yaitu bagian pertama dapat disebut sebagai tesis atau pernyataan pendapat. Paragraf kedua sampai paragraf ke-6 berisikan tentang argumentasi, sedangkan paragraf terakhir berisikan tentang penegasan ulang. Baik, berikut merupakan langkah penyusunan kelompok 2 mengenai tingling. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.